Ini passcode-nya ini TXRX. Ini dia transmit dari si perangkat ini. Kalau ini dia nerima dari perangkat yang lawannya yang dua ini terhubung ke ODF. betul. Di sini semuanya. Terminasinya di sini. Terminasinya di sini, habis itu baru dibagi yang ke optik, terus yang TDM ke TDM. Betul. Pelanggan dipasangnya kalau dia TDM berarti TDM. Kalau misalkan Optik dia optik lagi. Misalkan kalau PPOB itu, PPOB payment point online bank. Kalau kita bayar listrik, bayar itu lewat online. Lewat online yang ruko-ruko kecil itu. Iya. Nah, jadi harus satu titik ketemu satu titik, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Udah cuman segitu. Kalau ini kan segini bisa kemana aja. Iya. Bebas kalau ini mau kemana, ini mau bisa. Kalau itu nggak bisa. Ini nggak bisa cabang itu Ya, betul. Jadi itu harus satu titik saja. Harus satu titik dari titik A ke B. Kalau A masukin channel 1 sampai 16 icon Indosat XL gitu. Keluaran di sini juga sama. Tapi hanya di sini saja, hanya titik A, titik B. Kalau ini titik A, B, C, D, E, F, G sampai Z bisa kalau ini. Oh iya Pak. Kayaknya kebanyakan usernya perusahaan gitu Pak ya, sama instansi. Betul. Soalnya di labelnya tadi ada perusahaan, terus sekolah. Betul. Perusahaan-perusahaan gitu. Kalau kebanyakan sih pelanggan icon tuh bank. Bank gitu Pak ya? Bank. Oh iya. Kebanyakan itu bank. Kalau bank kan yang dibutuhin transaksinya cepat. Iya. Jadi pokoknya yang penting cepat aja gitu aja. Kalau bank nggak perlu misalkan bandwidth minta 2 mega. Kalau kayak instansi itu kan butuh bandwidth besar karena dipakainya juga sendiri-sendiri. Kalau bank itu biasanya cuma dia nyediain satu PC saja buat ngambil dari PC teman-temannya, angkut ke sini, dari sini dia baru kirim. Gitu. Kalau kayak instansi itu kan satu ini semua pada make. Kayak kita lah di sini instansi kan satu semua pada make. Nah kalau bank itu satu aja, cuman butuh satu buat ngangkut dari teman-temannya, habis itu dia kirimin. Itu bank. Ini dilabelin ya Pak. User-usernya nama-namanya. Betul. Terus kode warna nih ada kodenya juga Pak, warnanya. Yang mana? Misalnya untuk yang hijau di Bandung bagian ini mungkin. Atau enggak. Bagian ini. Enggak sih, kalau di kita di sini ini ngebedain rekanan aja. Rekanan yang masang mitra. Jadi Icon punya mitra buat masang di lapangan. Oh gitu. Jadi enggak saya langsung. Iya. Jadi kita pakai kerjasama lagi mitra. Jadi tiap warna beda-beda yang masang ya Pak ya? Ya, betul. Ini mitranya juga saya kurang tahu nama-namanya. Tapi yang jelas ini membedakan mitra, warna mitra. Jadi kalau biru mitra PTA, merah PTB, kuning PTC. Jadi kalau Icon Plus itu cuma penyedia layanan fiber optik ya Pak ya? Ya. Kalau masang beda lagi ya Pak? Beda lagi. Kalau dulu zamannya saya, masih saya sendiri yang masang. Oh gitu. Dulu. Bapak berapa lama sih? Saya 5 tahun. Berarti tahun-tahun dulu itu masih Berarti 2007, 2008-an lah. Sekarang 2009-an. 2009. Ya, 2009-an. Itu mulai 2010 kita pakai rekanan. Karena banyaknya kalau di sini saya itu teknik itu cuman ada 4 orang yang masang. Sedangkan satu hari itu dulu itu sekitar ada 10 pelanggan. Satu hari. Iya. Jadi kan loadnya banyak. Saya misalkan sehari pasang, bisa saja sehari pasang 2. Tapi kan bisa sampai malam. Sedangkan si pelanggan biasanya saya mau didahulukan. Gitu. Makanya kita pakai rekanan. Kenapa Icon Plus nggak itu aja Pak? Buat tempat sendiri yang ada teknisi masang khusus, nggak harus rekanan kan uang keluar lagi gitu. Karena kalau misalkan teknik rekanan itu saya kurang mengerti sebenarnya. Kenapa tidak nambah, sederhananya kan kenapa tidak nambah karyawan saja, lebih banyak. Saya juga kurang tahu tuh kalau masalah itu. Tapi kalau misalkan mungkin saja kalau rekanan kita terima beres. Terima beres. Ya. Kita nggak ngurusin lagi. Istilahnya kita nggak mau tahu lah. Misalkan pokoknya kita kasih tugas, silahkan ini kerjakan. Nanti kita tinggal lihat laporannya kan, sesuai sama SOP yang kita kirim atau enggak. Gitu. Kalau misalkan kita yang pasang, gini sebenarnya kalau rekanan itu kalau tidak salah, yang si A masang, yang si B bikin laporan. Gitu.
Kalau misalkan saya sendiri bisa, saya dulu masang dulu paling beresin dulu pekerjaan, baru laporan. Nah, mungkin jangka waktunya juga lebih lama. Tapi kalau misalkan rekanan bisa lebih cepat. Sebenarnya untuk masalah itu kurang tahu juga sih. Atau bisa juga sebenarnya kalau yang tadi kenapa tidak nambah karyawan, bisa saja kayak gitu. Jadi saya yang ke lapangan, yang lain bikin laporan. Bisa saja, tapi sepertinya kurang tahu. Mungkin bisnis kayak tender perusahaan kan, kalau perusahaan biasanya gitu. Berarti Pak, tugas Icon Plus ini cuman nyari pelanggan, ngasih desain, terus nanti dia baru cari rekannya buat masang gitu. Betul. Untuk saat ini seperti itu. Seperti kalau dulu tidak. Gitu ya. Kalau dulu kita nyari pelanggan juga, kita pasang juga, kita yang narik kabel kita juga. Semuanya. Betul, dulu itu semuanya seperti itu. Kalau sekarang sebenarnya kalau menurut saya lebih enak ke saya juga. Kalau dulu saya panas-panasan gitu kan, panas-panasan narik kabel ke pelanggan sampai malam gitu. Kalau sekarang kan saya tinggal udah monitoring aja lah, monitoring. Yang penting ngasih tugas ini, nanti dia tugasnya ketika udah beres kita lihat pekerjaannya. Berarti nanti diawasi juga Pak ya? Misalkan nanti ada yang untuk saat ini belum, mungkin nanti kalau ada tugas yang untuk melihat pekerjaan orang lain saya ajak keluar buat ngeliatin dia kerjaannya seperti apa, sesuai tidak. Kenapa kita dulu ditugasin dulu di lapangan supaya kita tahu, nggak dibohongin sama mitra. Tetap diawasin. Nah, kenapa jadi si mitra itu jarang ini, supaya mitra itu jarang bukan jarang lah, bahkan tidak sama sekali gitu, tidak sama sekali untuk berlaku curang. Kita soalnya udah tahu juga, kita udah tahu ke lapangan. Misalkan kalau si mitra misalkan ngebohongin, ini gini, kita juga pernah tahu kan di lapangan. Kalau dia bilangnya gini, ternyata kita udah tahu dulu yang masang pertama jalur ini, misalkan kita nggak mungkin kayak gitu. Kita juga tahu dari sini saatnya ke sini. Gitu. Kalau untuk instalasi fiber optik di lapangannya ini ribet nggak Pak? Di lapangannya di outdoor atau indoor? Di outdoor. Kalau di outdoor ribetnya paling masalah perizinan dengan warga biasanya. Itu cuma izin aja ya? Izin aja, perizinan. Kadang ya pokoknya hal-hal di masyarakat lah. Kayak preman ormas yang gitu kan, biasanya hal-hal seperti itu saja. Nggak ada, paling cuaca lah, hujan gitu kan, kita nggak bisa nerusin dari kabel. Hanya gitu aja sebetulnya, hanya perizinan lah, intinya mungkin perizinan saja. Yang lebih susah biasanya perizinan. Kalau cuaca kan mungkin bisa diakali. Kalau perizinannya itu dia. Iya. Nah itu betul. Misalkan kalau kita lintas rel kereta, itu kan kita harus perizinan ke PT Kereta Api. Lintas kereta maksudnya? Lintas rel. Kok kabel kita lintas rel gitu kan? Iya. Nah itu kita harus izin dulu. Harus izin ya Pak ya? Iya, harus izin. Lintas jalan tol harus izin ke Jasa Marga. Kalau rel kereta ke PT KA. Tapi kalau nggak salah kan Icon Plus ini ngikutin kabel listriknya PLN ya Pak ya? Betul. Kenapa kan itu udah di PLN, nggak kita izin lagi? Kita karena kan ngikutin. Ketika rapat itu, biasanya kita rapat banyakan itu semua diundang. PLN itu sudah ngasih pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan, misalnya PT KA, Jasa Marga, itu kita ngasih tahu sama PLN. Ini adalah Icon anak perusahaan PLN, tapi nanti di luar skupnya PLN. Oh gitu. Berdiri sendiri. Betul. Seperti contoh kemarin itu di Jatiluhur, kabel Icon putus. Padahal itu ngikutin tower PLN yang besar kan. Nah, tapi kenapa kita harus izin ke Jasa Marga? Karena dari pembentukan Icon pertama itu kan pasti semua diundang kan, pihak-pihak yang mungkin nanti terkait itu diundang. Icon seperti ini, nanti perizinannya silakan aja langsung. Jadi PLN hanya ngasih uang saja, seperti orang tua ngasih uang, silakan kamu yang pakai, mau dipakai apa, nanti kamu tanggung jawabkan sendiri, seperti itu. Terus juga Pak, di ODF satu konektor itu satu pelanggannya Pak. Kalau di sini kebetulan ini apa tadi? Berarti dua Converter. Ya, konverter dari apa? Converter
konverter untuk mengubah sinyal analog ke digital. Ini untuk mengubah dari sinyal analog ke digital. Kalau Dua ya? yang ini Dua flex core. Itu sama aja sih, cuman kalau ini bisa keduanya, digital atau analog ke digital. Cuman kalau yang di sini, kalau nggak salah tadi oh, ini ada optik nih. digital ke Optik ya? analog. Ini ada optik. Ya, digital ke analog. Digital ke Optik kan- optik bukan. Optik kan digital, Masih rekam. Bisa, betul. analog kan digital. Kalau di iPhone masih kayak gini. Oh iya. Nah, ini kan merubah, ini kan ke analog nih ya. Jalur terus Tidak sih. kirim terima Ya. direct Ya kayak Bandung Jakarta lah. Tolnya bolak-balik. balik. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ditransferkan datanya Betul. bolak-balik. Kalau ini masih gitu. Iya. Kalau di Telkom biasanya udah kayak jalan biasa aja. Jalan biasa itu kan dua arah. Dua arah. Nah, kayak Oh gitu. iya, langsung dua arah Nah, nih, Pak, ya. kalau jalan tol kan nggak dua arah, Ah, satu satu jalan arah. itu satu arah. Harus balik ini. Nah, kalau jalan umum itu satu jalan ya dua arah. Gitu. Kalau Telkom sudah kebanyakan pakai satu core karena lebih hemat. Betul, kalau dihitungnya lebih hemat. Iya. Lebih hemat pokoknya. Cuman mungkin yang agak repotnya itu pas troubleshoot. Kalau ini dia putus satu core, kita tinggal ngitung yang putus yang mana. Kalau yang satu core itu, kalau mau diukur pakai OTDR itu, nah sisi satunya harus dimatikan. Oh, gitu. Kalau kita nggak usah, Oh, gitu nggak usah, Pak, ya? nggak usah. Karena kenapa harus dimatikan? Karena kalau tidak, misalkan nanti yang TX-nya masih mancar, konflik. Oh. Dan tidak Beradu. betul dan tidak tahu jarak totalnya Oh berapa. iya, betul. Kalau ini kan TX RX Iya, ngerti, Pak. yang transmit ngirim kan, Mengirim. yang TX nerima. Kalau kita nembak dari sini, misalkan yang ininya core-nya nggak putus, otomatis pasti beradu. Beradu ngirim, dia ngirim juga. Betul, ngirim juga. Nanti di OTDR-nya itu ada peringatan konflik. Oh, konflik, Nah, ya. berarti Harus dimatiin juga di ujung. kalau yang ini, kalau Iya. misalkan satu core, Iya. kalau kayak kita ini dua core, kalau misalkan yang ini konflik, kita pengen tahu jarak totalnya, tinggal tembak yang RX-nya. Oh, ini ada. Tembak RX-nya, nanti totalnya berapa, itu ketahuan. Kayak gitu. Iya. Lebih mudahnya itu untuk menentukan jarak. Tapi perangkat-perangkat tertentu saja. Agak betul. Kayak gitu. Kalau IP, tembak itu biasa aja. Mungkin Kayak gitu. ambil kesimpulan aja singkatnya, IP sama yang tadi kan Pak, IP sama TDM itu terhubung ke ODF. Terus Betul. ODF, dari ODF langsung ke user. Betul. Cuma gini aja kan biar gampang. Untuk Dimatiin dulu lah